Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Selamat berjumpa kembali. Kita sekarang akan mempelajari tentang kerajinan serat pada prakarya kelas 7 semester 1. Mari belajar bersama. Negara kita, Indonesia, memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Hal tersebut patut untuk kita syukuri ya, teman-teman. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak sekali bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Selain dikenal dengan kekayaan alamnya, Indonesia pun terkenal memiliki kekayaan budaya yang beragam. Hal ini menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dalam bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Berikut merupakan contoh produk-produk kerajinan yang memiliki ciri khas sesuai dengan jenis bahan alam yang digunakan. Pada pembahasan bagian pertama ini, kita akan mengenal pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, dan pengolahan bahan serat. Nah, pada bagian ini kita akan mengenal pengertian dari serat. Jadi, serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan bagian yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Contoh dari serat antara lain ada serat sutra, serat kapuk, serat kapas, serat buah kelapa, serat eceng gondok, serat bulu domba, dan masih banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Sejarah penggunaan serat merupakan sejarah panjang ribuan tahun sebelum Masehi. Adapun bukti sejarah menyatakan bahwa serat telah digunakan oleh Cina sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini kemudian diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain sutra, serat lain yang terkenal pada saat itu ialah serat kapas. Dikatakan bahwa tahun 1540 sebelum Masehi, di India telah berdiri sebuah industri kapas. Nah, selain kedua serat alam tersebut, ternyata serat flax dan wool juga telah digunakan oleh orang-orang yang tinggal di Swiss dan Mesopotamia loh, sejak tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, teman-teman, untuk materi kita yang kedua ini, kita akan mengenal jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam dan sifatnya mudah terurai. Dengan kata lain, bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak melalui proses produksi dan penambahan zat kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga.
kamu kalau bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja ya teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan penggolongan bahan serat alam, yaitu yang pertama serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan tertentu. Di antara persyaratan tersebut adalah haruslah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan produk. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan karena peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Selain serat dari biji, ada juga serat dari batang. Setiap tumbuhan tentunya memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flex, jute, rosella, henep, rami, urena, kenap, dan sum. Dan yang ketiga adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Dan yang keempat adalah serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun, yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Teman-teman, untuk bahan serat alam yang kedua, yaitu yang berasal dari hewan. Serat dari hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus.
Sifat serat dari hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya staple dan filamen. Serat dari hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, serat dari bulu domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan pikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, untuk jenis serat hewan yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan benang. Pemintalan adalah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat, selanjutnya dikeringkan. Dan yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah benang kering, dilanjutkan dengan proses penenunan benang menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Alhamdulillah ya teman-teman, materi kerajinan serat bagian ke-1 sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita buat kesimpulannya dulu yuk dari apa yang sudah kita pelajari. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Penggolongan bahan serat alam berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan serat tumbuhan dapat diperoleh dari bagian biji, batang, daun, dan buah. Bahan serat hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada bagian kedua ya teman-teman, yaitu tentang teknik dasar kerajinan serat dan proses produksi bahan serat. Sekian pembahasan kali ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.